Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast SMA Islam DMB Sudirman 2 Bekasi. Perkenalkan, nama saya Ferry Setiawan, guru bahasa Indonesia, dan saat ini saya sedang bersama dengan alumni, dua orang alumni kita nih, yang angkatan 2024 kemarin yang baru lulus, bersama Nadib Nayakar, yaitu sekarang sebagai mahasiswa Bahasa dan Sastra Indonesia di Universitas Gadjah Mada atau UGM, dan Safina Nesyawani, yaitu mahasiswa Ilmu Komunikasi di Universitas Airlangga atau UNAI. Baik, ada beberapa pertanyaan yang kita harus tahu nih ya dari dua alumni ini, dan mereka alhamdulillah bisa lolos di PTN dengan dua universitas yang bagus sekali. Baik, kita mulai. Najib nih, waktu pertama kalian daftar di Pangsut kan kalian diwawancara ya. Nah, kemudian kalian diwawancarai oleh guru atau tim PPDB dari Pangsut 2 Bekasi ini, pasti ditanyain dong, kalian kalau sudah mau lulus dari Pangsut kira-kira mau kuliah di mana dan jurusannya apa? Seingat saya sih ya pas ditanya begitu, dulu dengan pede jawab UGM sih. Tapi kan belum kayak yang penting kuliah di UGM gitu. Pengen aja lah, intinya pengen aja. Cuma sekarang setelah proses belajar di SMA tuh makin lah intinya. Tapi sebelumnya kalau di UGM mau ambil jurusan apa? Nah, itu juga belum tahu karena kan jawabnya tuh dengan pedenya gitu. Jadi belum punya tujuan yang jelas pada saat itu. Mungkin karena baru mau masuk SMA harus ditanya dengan universitas mana ya? Jadi yang baru kepikiran adalah kampusnya aja. Kalau Nisha? Kalau dulu saya sebenarnya nggak pernah berekspektasi bisa kuliah sejauh ini sih, Pak. Karena kan UNER itu lumayan jauh ya. Kalau saya tinggal di sini, UNER di Surabaya itu kan dari ujung ke ujung. Saya dulu pengennya itu antara di UNJ atau UPN gitu, yang deket-deket aja. Biar lebih sering ketemu sama orang tua gitu. Dan kalau untuk jurusan, dulu sebenarnya saya pengen banget masuk hubungan internasional. Baik, HI ya, HI di UNAIR atau UNJ atau Enggak, HI di yang deket-deket, Pak. Tapi dulu tuh saya belum tahu kalau HI itu nggak ada di setiap kampus, gitu. ya MLG juga ada HI. Iya, tapi dulu saya pengennya kuliahnya deket. Baik. Kemudian ketika kalian diwawancarai di PPDB sama tim PPDB ya, dari Pangsut 2 Bekasi, kemudian kalian ikut MPRS lah, masa pengenalan lingkungan sekolah waktu itu ya. Kemudian ada tes minat dan bakat, ada. Nah, waktu itu Nisa gimana tes minat bakatnya? Itu ngapain, terus apa hasilnya? Kalau dulu saya cuman ditanya-tanya, maksud saya di lembarnya itu ada beberapa pertanyaan, kayak lebih suka ngobrol sama orang atau ya kayak tes seperti itu, Pak, tes kepribadian lah, lebih ke tes pribadian, lebih suka bersosialisasi atau dengan diri sendiri kayak gitu, Pak. Terus hasilnya dari tes minat bakat itu menunjukkan ke IPS. IPS. Kalau Nadib? Saya kebetulan IPS juga. Ya, makanya kalian ketika masuk langsung daftarnya ke IPS ya, karena sudah ditebak bakannya sesuai. Ya, berarti 10, 11, 12 IPS. Oh ya, karena Nesya dan Nadib ini adalah angkatan yang terakhir kali pakai kurikulum 13 ya. Baru di bawahnya pakai kurikulum mereka. Jadi mereka tes minat bakatnya tuh dari kelas 10. Itu ya, udah sampai kelas 12. Baik, kemudian kan kamu sudah tahu nih minat bakat kamu, tes hasilnya kan. Kemudian kamu proses belajar lah tuh kelas 10 gitu. Kamu sudah ikuti pembelajaran di Pangsut, kemudian kamu ambil rapor 1 tahun itu, apa hasilnya? Apakah sesuai dengan minat bakat kalian atau tidak, Nadib? Sebenarnya alhamdulillah sesuai sih. Karena kan emang dari awal setelah tahu minat bakatnya di IPS nih, jadi makin yakin juga kalau emang kayaknya saya cocok di sini nih. Dan setelah dapat rapot itu juga memuaskan sih alhamdulillah. Ya, hanya sesuai dengan IPS ya. Sesuai. Kalau Nesya? Kalau saya pribadi juga, Pak, karena emang dari SMP itu udah tahu mau kemana, udah tahu mau masuk jurusan apa, kayak gitu. Ya, makanya sesuai ya, karena kamu mau masuk HI tadi awalnya, kemudian masuk IPS dan ternyata masuknya ke Ilkom. Baik. Nah, kemudian kalian sudah proses lah tuh dari kelas 10, kemudian kelas 11 gitu. Ada tidak konsultasi dengan guru BK maupun orang tua kalian, kira-kira saya cocoknya di mana sih gitu? Oke, tadi kamu dari HI ternyata ke Ilkom. Apakah selama proses kamu belajar di sekolah ini ada banyak perubahan jurusan
mau ini, mau itu, mau ini, mau itu gitu, terus kamu konsultasinya ke siapa? Iya. Share. Itu pasti ada sih, Pak. Saya juga sempat konsultasi ke Miss Winda selaku guru BK, terus saya juga sempat tanya-tanya ke orang tua saya, kira-kira saya lebih cocok kemana gitu. Setelah saya berproses di SMA Sudirman ini, saya lebih tahu bahwa, oh saya lebih cocok ke Ilkomi, karena kalau hubungan internasional kan, harus fasih bahasa Inggris juga ya, Pak, karena lebih banyak menggunakan bahasa Inggris gitu. Dan ternyata saya juga tahu bahwa, oh bahasa Inggris saya belum sesempurna itu gitu. Akhirnya karena saya suka nulis, terus saya suka ngomong di depan, akhirnya orang tua saya sama guru BK juga menyarankan untuk masuk ke Ilkom. Ketikanya sesuai ya. Berarti sama proses itu kamu konsultasi ke BK, kemudian ke orang tua dan akhirnya kamu mendapatkan bahwa passion kamu atau jurusan yang kamu inginkan adalah Ilkom. Iya, betul. Kalau Nadib? Ya kayak yang tadi perubahan jurusan ya di kelas 10, kelas 11, kelas 12 tuh sempat dan mungkin dari kelas 10 ke kelas 11 ada beberapa perubahan lah karena kan belum seyakin itu untuk masuk ke jurusan tertentu gitu kan. Tapi ya setelah saya juga ngobrol sama orang tua bagaimana enaknya dan juga alhamdulillah sering konsultasi ke guru BK, udah ke Pak Zen, ke Miss Winda. Jadi dikasih banyak masukan, dikasih saran ya. Akhirnya di akhir kelas 12 itu saya bisa tahulah jurusan saya di mana dan saya cocoknya di mana. Di mana waktu itu? Sempat ganti-ganti sih, pertama tuh wah kayaknya masuk manajemen nih disuruh orang tua, tapi kan di akhir wah bahasa dan sastra Indonesia di GM. Oke, pernah ya manajemen kemudian berubah ke psikologi, psikologi, kedokteran. Iya, berarti akhirnya kamu ya di akhir itu adalah bahasa dan sastra Indonesia UGM. Ntar ada beberapa pertanyaan yang mungkin saya tanyakan ke kalian. Baik pemirsa, kalau di SMP SMATB Sudirman 2 Bekasi ini, di angkatannya mereka kita sudah melaksanakan ANBK atau Asesmen Nasional Berbasis Komputer yang diadakan oleh Kemendikbud. Nah, ANBK ini yaitu tes menggunakan soal-soal literasi maupun numerasi. Nah, waktu itu yang ikut tes ANBK siapa? Nisa ya, ya Nisa. Nah, coba waktu kamu mengerjakan soal ANBK, apakah itu mempengaruhi kamu untuk mengerjakan soal UTBK? Kalau saya pribadi iya sih, Pak, karena memang tipe-tipe soalnya itu sama gitu. Jadi pas ANBK ini, saya bener-bener berusaha gitu untuk belajar dengan baik karena, tipenya sama-sama banget sih, Pak, soalnya kayak UTBK gitu. Dan emang udah diimbau juga kan sama guru-guru kalau ANBK itu soalnya sama kayak UTBK nih, jadi harus belajar yang bener gitu. Dan di Pangsut juga waktu itu ada kayak jam tambahan buat ANBK, Pak. Jadi kita benar-benar dibimbing juga untuk mengerjakan soal ANBK itu. Baik. Pemirsa memang untuk mengejar soal-soal MBK itu tidak semua satu angkatan yang ikut tes MBK. Jadi hanya setengah dari angkatannya itu untuk mengikuti tes. Dan alhamdulillah hasil dari rapot pendidikan untuk MBK itu literasinya memang kita tidak turun dan tidak naik dan kita tetap, dan akhirnya di numerasinya kita naik di beberapa persen. Nah, itu dari angkatannya mereka. Makanya rapat pendidikan kita untuk numerasi itu naik. Alhamdulillahnya di situ. Kemudian kalau kita lihat dari soal-soal UTBK nih, kan kalian itu ada yang namanya pendalaman materi UTBK yang diadakan setiap hari Sabtu ya. Jadi tidak ada pokur tapi adanya PM UTBK dan itu hampir tiap hari Sabtu dilaksanakannya. Kemudian kalian juga ada TO yang 5 kali ya, kalau nggak salah 5 kali, sebanyak 5 kali kalian melaksanakan TO yang bekerjasama dengan Bimbel Nurul Fikri MUFF. Nah, apakah dari kalian ikuti PM UTBK, kemudian kalian ada TO dengan Nurul Fikri, dampak ke diri kalian untuk menjadi soal UTBK itu bagaimana, Nadi? Kalau kan kita banyak belajar dari ada Nurul Fikri, PM di sekolah, dan saya pribadi juga ikut yang di luar, dan kadang-kadang juga ngerjain soal-soal yang beredar di internet gitu. Itu buat saya jujur membantu banget, karena saya jadi punya perbandingan dari soal-soal ini tuh gimana, dan saya bisa lebih explore lagi lah belajar soal-soal ini. Jadi bisa lebih tahu banyak bentuk dari soal-soal UTBK-nya gitu. Kalau Nisa? Kalau saya pribadi juga kurang lebih sama kayak Nadif, karena kita ketika ikut tryout itu kan jadi lebih paham ya, Pak, tentang tipe-tipe soal UTBK. Terus selain itu dari Bimbel Nurul Fikri juga memberikan apa ya, hasil dan grafik gitu dari penilaian
TO itu. Jadi kita bisa tahu nih kira-kira nilai kita naik atau enggak kayak gitu. Berarti memang sekolah atau SMA Islam PB Sudirman II Bekasi ini memfasilitasi seluruh peserta didik terutama di kelas 12 itu untuk melaksanakan VM. Ya, gitu ya. Dan itu memfasilitasi dan akhirnya memudahkan anak-anak belajar soal UTBK. Karena pemirsa harus perlu ketahui bahwa guru-guru dari SMA Islam PB Sudirman II Bekasi ini juga adalah seorang pengajar di bimbel di luar. Sudah terbiasa dengan soal UTBK. Baik, berarti ada pertanyaan lagi dari saya. Kalau seperti itu, kalian akhirnya ikut daftar UTBK. Nisha sempat di SNBP undangan ya? Iya. Ya. Tapi meskipun belum rezekinya di SNBP, tapi kamu akhirnya dapat di Mandiri. Pemirsa, Nisha ini adalah siswa peringkat 1 eligible ya. Jadi di anak IPS ini, IPS unggulan maupun reguler, Nisha adalah juara umum atau peringkat 1. Dan sekarang Nisha masuk UNER lewat jalur apa? Jalur mandiri prestasi. Mandiri prestasi. Kamu diterima berapa PTN? Saya 2 PTN. Satunya lagi? Satunya di UNESA. UNESA jurusan? Administrasi negara. Administrasi negara, dan akhirnya kamu ambilnya UNER Ilkom karena memang itu keinginan kamu. Iya, betul. Kalau Nadif keterima berapa PTN? Alhamdulillah dapat 5 PTN. Apa aja tuh dan jurusannya Bang? Saya keterima di UGM jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia. Terus saya keterima di Undip jurusan yang sama, Sastra Indonesia. Saya keterima di UNS itu jurusan Sosiologi.